Sebuah bom waktu dikabarkan siap meledak di markas besar Ducati di Borgo Panigale. Negosiasi perpanjangan kontrak antara Marc Marquez dan Ducati untuk musim 2027-2028 dilaporkan menemui jalan buntu yang sangat rumit. Informasi yang beredar menyebutkan bahwa permintaan sang juara dunia baru ini bisa menghancurkan stabilitas finansial Ducati dan, yang lebih mengejutkan lagi, berpotensi mengakhiri karir Francesco Bagnaia di tim merah. Mari kita tarik mundur sedikit. Ingat bagaimana Marc Marquez datang ke Ducati? Dia mengorbankan segalanya, meninggalkan tahun terakhir kontraknya dengan Honda, membuang lebih dari 20 juta euro hanya untuk membuktikan bahwa dirinya masih seorang pemenang. Dia membalap gratis untuk Gresini di tahun 2024, sebuah pertaruhan gila yang akhirnya terbayar lunas. Kemenangan demi kemenangan di musim 2025 yang puncaknya adalah gelar juara dunia ke-8 telah mengubah segalanya. Marquez yang dulu datang mengetuk pintu Ducati, kini menjadi raja yang memegang semua kartu. Ducati yang dulu berada di atas angin, kini dilaporkan berada dalam posisi terpojok. Saudara-saudara pecinta MotoGP, inilah inti dari drama yang sedang terjadi. Setelah musim 2025 yang spektakuler, di mana Marc Marquez berhasil meraih 11 kemenangan sebelum cedera di Indonesia, posisinya menjadi tak terbantahkan. Ducati kini menghadapi sebuah dilema raksasa. Memperpanjang kontrak Marquez adalah prioritas utama, sebuah keharusan. Namun, situasinya tidak sesederhana 1,5 tahun yang lalu. Menurut berbagai sumber, pembicaraan awal antara perwakilan Marquez dan manajemen puncak Ducati sudah dimulai bahkan sebelum Tur Asia. Namun, negosiasi ini disinyalir jauh lebih rumit dari yang diperkirakan. Kenapa? Karena Marc Marquez tahu nilainya. Gaji pokok pertamanya di tim pabrikan Ducati dilaporkan hanya sekitar 3 juta euro, angka yang sangat kecil bagi seorang juara dunia 8 kali. Tentu, ada bonus performa yang sangat besar. Dilaporkan, ia meraup lebih dari 2 juta euro dari 11 kemenangannya, ditambah bonus juara sekitar 2 juta euro lagi. Tapi sekarang, setelah membuktikan dominasinya, Marquez dilaporkan meminta kenaikan gaji yang signifikan, yang menurut beberapa rumor bisa mencapai antara 12 hingga 14 juta euro per musim, setara atau bahkan melampaui pembalap dengan bayaran tertinggi saat ini. Disinilah masalah besar pertama muncul, kondisi finansial Ducati. Pabrikan asal Borgo Panigale ini tidak memiliki kekuatan finansial sebesar raksasa Jepang seperti Honda atau Yamaha. Situasi ekonomi global sedang tidak baik-baik saja. Ada dua pasar utama Ducati, yaitu Amerika Serikat dan China, yang ekspornya sedang tidak dalam kondisi terbaik. Yang paling memukul, menurut laporan, adalah kebijakan tarif yang diberlakukan oleh Presiden AS Donald Trump terhadap produk-produk Eropa. Kebijakan ini berpotensi menaikkan harga jual motor Ducati di salah satu pasar terpenting mereka. Pukulan kedua datang dari perusahaan induk mereka, Audi. Dilaporkan bahwa penjualan Audi mengalami penurunan sebesar 11,8% pada tahun 2024 dibandingkan 2023. Penurunan ini memaksa Audi Group yang merupakan bagian dari Volkswagen Group yang lebih besar untuk memberlakukan langkah-langkah penghematan anggaran yang ketat untuk tahun ini dan akan terus berlanjut hingga 2026. Padahal, tahun 2026 adalah tahun di mana kontrak-kontrak baru untuk siklus 2027-2018 harus ditandatangani. General Manager Ducati Corse, Gigi Dall'Igna, beberapa minggu lalu memberikan pernyataan yang sangat diplomatis namun menyiratkan adanya kerumitan. Setiap bagian harus berada pada tempatnya, dan sudah sewajarnya seperti itu. Kami akan duduk untuk mengelola situasi dengan cara terbaik, ujarnya kepada motorsports.com. Pernyataan ini jelas menunjukkan bahwa ini bukan negosiasi yang mudah. Mereka harus menyeimbangkan antara keinginan mempertahankan aset terbesar mereka, Marc Marquez, dengan realitas pahit kondisi keuangan perusahaan. Sekarang, mari kita masukkan variabel kedua yang membuat situasi ini semakin eksplosif, Francesco Pecco Bagnaia. Musim 2025,
dilaporkan menjadi musim terburuk dalam karir Bagnaia bersama Ducati. Setelah meraih 2 gelar juara dunia pada 2022 dan 2023, performanya di 2025 menurun drastis. Ia kesulitan beradaptasi dengan motor Desmo Sedici GP25, mengeluhkan kurangnya feel pada bagian depan motor, sesuatu yang sangat krusial bagi gaya balapnya. Inkonsistensi menjadi nama tengahnya, dengan beberapa kemenangan gemilang, namun juga diwarnai oleh 10 kali tanpa poin, termasuk 6 kali gagal finish. Penurunan performa ini membuat posisi tawar Bagnaia anjlok. Di saat yang sama, ia berulang kali menyatakan niatnya untuk memperpanjang kontrak dan pensiun di Ducati. Namun, agar hal itu terjadi, ada 2 syarat yang dilaporkan harus dipenuhi. Pertama, ia harus segera bangkit dan meningkatkan hasilnya secara signifikan. Kedua, dan ini yang paling krusial, ia harus bersedia menurunkan tuntutan finansialnya. Jika tidak, antrian pembalap yang siap merebut motornya akan sangat panjang. Inilah skenario mimpi buruk bagi Ducati. Anggaran mereka terbatas. Jika mereka menuruti permintaan gaji besar dari Marc Marquez, maka hampir pasti tidak akan ada cukup dana tersisa untuk membayar Bagnaia sesuai kontraknya saat ini yang dilaporkan sekitar 7 juta euro per tahun. Ducati akan dihadapkan pada pilihan yang brutal, mempertahankan sang juara dunia baru yang menjadi ikon dan magnet sponsor, atau mempertahankan pembalap yang telah mereka bina dari akademi dan memberikan 2 gelar juara dunia namun kini sedang terpuruk. Dan disinilah drama personal dan rivalitas di dalam garasi Ducati mencapai titik didihnya. Hubungan antara Marc Marquez dan Francesco Bagnaia selalu menjadi sorotan. Meskipun di depan publik mereka seringkali menunjukkan hubungan yang profesional dan harmonis, semua orang di pedok tahu bahwa di balik layar persaingan di antara keduanya sangatlah panas. Bagnaia, sebagai pemimpin proyek Ducati sebelum kedatangan Marquez, tentu merasa terancam. Kedatangan seorang juara dunia 8 kali ke garasinya adalah tekanan yang luar biasa. Beberapa pengamat bahkan berteori bahwa salah satu penyebab penurunan performa Bagnaia adalah tekanan mental karena harus berhadapan langsung dengan Marquez setiap akhir pekan. Legenda MotoGP seperti Giacomo Agostini bahkan pernah memprediksi bahwa Marquez dan Bagnaia tidak akan pernah bisa menjadi teman baik karena karakter mereka yang sangat berbeda. Bagnaia yang lebih metodis dan Marquez yang super agresif. Sekarang bayangkan situasi di garasi. Marquez dengan statusnya sebagai juara dunia baru secara de facto menjadi referensi utama bagi para insinyur Ducati. Setiap masukannya tentang pengembangan motor akan menjadi prioritas. Sementara itu, Bagnaia yang sedang berjuang dengan motornya mungkin merasa suaranya tidak lagi didengar sekuat dulu. Kondisi ini menciptakan sebuah bom waktu. Jika Ducati pada akhirnya mengorbankan Bagnaia, baik dengan tidak memperpanjang kontraknya atau memaksanya menerima pemotongan gaji yang drastis demi mempertahankan Marquez, ini akan menjadi pesan yang sangat kuat bagi seluruh pedok. Di Ducati, hanya kemenangan saat ini yang berarti, loyalitas dan sejarah masa lalu menjadi nomor 2. Ini bisa menciptakan perpecahan di dalam tim dan mempengaruhi moral para kru dan insinyur yang telah bekerja erat dengan Bagnaia selama bertahun-tahun. Di sisi lain, jika Marquez merasa permintaannya tidak dipenuhi, apa yang akan terjadi? Jangan lupa, pada tahun 2027 akan ada perubahan regulasi besar-besaran dengan kapasitas mesin turun menjadi 850 cc. Tidak ada jaminan Ducati akan tetap menjadi motor tercepat. Marquez yang kini berusia 32 tahun berada di puncak karirnya dan ingin memastikan dirinya memiliki motor terbaik untuk beberapa tahun ke depan. Jika Ducati tidak bisa memberikan apa yang ia inginkan, baik dari segi finansial maupun jaminan teknis, tim-tim lain seperti KTM atau bahkan Aprilia pasti akan siaga dengan cek kosong untuk merekrutnya. Jadi, apa yang akan terjadi selanjutnya? Ada beberapa skenario liar yang mungkin terjadi. Skenario pertama, Ducati berhasil menemukan solusi ajaib. Mereka mendapatkan sponsor baru yang besar, atau Audi memberikan suntikan dana darurat, memungkinkan mereka untuk mempertahankan Marc Marquez dengan kontrak raksasa, dan juga memperpanjang kontrak Francesco Bagnaia, meskipun mungkin dengan sedikit penyesuaian.
Ini adalah skenario ideal bagi Ducati mempertahankan Dream Team mereka. Skenario kedua, yang lebih dramatis. Ducati memilih Marc Marquez. Mereka memberikan apa yang Marquez minta, dan sebagai konsekuensinya, mereka terpaksa melepas Francesco Bagnaia. Ini akan menjadi salah satu berita transfer paling mengejutkan dalam sejarah MotoGP. Bagnaia, seorang juara dunia 2 kali, akan tersedia di pasar. Kemana ia akan pergi? Mungkin kembali ke Pramac, atau bahkan pindah pabrikan ke Aprilia menggantikan Jorge Martin yang dulu ia kalahkan dalam perebutan kursi pabrikan Ducati? Kaos akan terjadi di bursa pembalap. Skenario ketiga, yang paling tidak mungkin namun tetap ada kemungkinannya, negosiasi benar-benar buntu. Marquez merasa Ducati tidak menghargainya dan ia memutuskan untuk pindah. Ini akan menjadi blunder terbesar Ducati. Kehilangan pembalap terbaik di grid setelah hanya 2 musim akan menjadi bencana. KTM dengan dukungan finansial Red Bull yang kuat akan menjadi tujuan paling logis bagi Marquez. Bayangkan, duet Marc Marquez dan Pedro Acosta di atas motor KTM itu akan menjadi mimpi buruk bagi semua pabrikan lain. Yang pasti, keputusan apapun yang akan diambil di Borgo Panigale dalam beberapa bulan ke depan tidak hanya akan menentukan masa depan Marc Marquez dan Francesco Bagnaia. Keputusan ini akan mengubah peta kekuatan MotoGP untuk tahun 2027 dan seterusnya. Ini adalah permainan catur tingkat tinggi dengan taruhan yang luar biasa besar. Bagaimana menurut kalian, para pecinta MotoGP? Apakah Ducati harus melakukan segala cara untuk mempertahankan Marc Marquez, bahkan jika itu berarti harus mengorbankan Francesco Bagnaia? Ataukah loyalitas kepada Bagnaia harus lebih diutamakan? Tuliskan prediksi dan opini kalian di kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk menekan tombol like jika kalian suka dengan analisis mendalam seperti ini. Dan yang paling penting, subscribe channel Gala Speed News dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari drama paling panas di pedok MotoGP ini. Kami akan terus mengawal perkembangan berita ini dan memberikan informasi terpanas langsung untuk kalian. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya. Tetaplah menjadi yang tercepat dalam berita.